the first time saya karantina mandiri sejak hasil rapid test saya dinyatakan reaktif. Ini hari kedua, ini hari ketiga, ini hari keempat, ini hari kelima, hari keenam guys. Ini hari ketujuh. Flu sepertinya mulai hilang. Batuk masih kadang-kadang. Batuk tidak berdahak, hanya gatel aja di tenggorokan. Penciuman saya juga belum ada, rasa sama aja. Perasaan sesak ada sih sedikit-sedikit aja. Mulai bosan, iya. Mulai jenuh, iya. Tetapi ya mau gimana lagi. Saya sendiri juga tidak bisa prediksi. Yang saya alami ini benar-benar hanya flu biasa atau bukan. Tetapi saya cari amannya saja. Saya tidak berinteraksi dengan siapapun. Kemudian saya hanya minum air putih, vitamin C iya, makan teratur, pagi, siang, malam, istirahat lebih awal, di bawah jam 10. Itu yang saya lakukan. Saya masih harus menunggu 7 hari ke depan. Setelah itu saya akan melakukan tes rapid kembali untuk melihat hasilnya setelah 14 hari pasca rapid test reaktif saya. Ini hari ke-8, ini hari ke-9, ini hari ke-10, ini hari ke-11, ini hari ke-12. Ini hari ke-13 saya karantina mandiri di rumah. Dan alhamdulillah kondisi saya semakin membaik. Alhamdulillah ini hari ke-14. Itu artinya masa karantina saya sudah selesai. Tetapi karena tenggorokan masih gatal, mungkin saya belum melakukan rapid test hari ini. Saya akan melakukannya beberapa hari ke depan setelah kondisi saya lebih membaik, agar hasilnya memang betul-betul lebih akurat. Guys, sekarang saya di rumah sakit karena batuk saya masih ada, kemudian penciuman saya juga belum pulih, kemudian badan saya juga masih panas. Jadi saya putuskan untuk check up. Ya, ternyata dokternya belum praktek guys. Mungkin pengaruh COVID-19. Jadi saya mau bergeser ke tempat praktek dokter yang lainnya. Kayaknya di apotik ada juga ahli penyakit dalam. Semalam sempat saya lihat. Ini masih nggak enak, batuk-batuk banget. Nggak nyaman, makanya saya coba untuk periksa lagi deh. Soalnya apa ya? Berasa nggak sembuh-sembuh. Oke guys, saya mau bergeser ke apotik dulu. Mau cari dokter ahli penyakit dalam. Akhirnya saya bergeser ke sini di apotik Pelita. Kebetulan di sini ada dokter ahli penyakit dalam. Ini saya lagi ngantri nomor urut ke-18. Lumayan lama sih ngantrinya, tapi tidak apa-apa, saya sabar saja. Saya masih menunggu antrian. Sekarang saya di Klinik Agung. Saya mau melakukan rapid untuk yang kedua kalinya. Setelah hari ini hari ke-19 pasca saya isolasi mandiri di rumah. Cukup?
selesai dan sekarang saya menunggu hasilnya. Guys, sore ini saya di laboratorium klinik Maxima. Rencananya saya mau swab. Geli kalau begini apa-apa begini biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, tetap kuat, diberi umur yang panjang, diberi rezeki yang berlimpah, berkah serta halal. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam video saya kali ini saya kembali mau menginformasikan kepada teman-teman kelanjutan dari video saya yang terdahulu yang ada di atas ini. Itu tentang rapid test saya yang dinyatakan reaktif. Nah, di video saya yang terdahulu itu tanggal 16 November 2020 saya menjalani rapid test. Waktu itu saya memang lagi flu, lagi batuk. Kemudian saya ke dokter umum. Saya disarankan untuk melakukan rapid test. Itu tanggal 16 November 2020 dan memang hasilnya reaktif. Seperti ini, sudah ada di video saya yang terdahulu dan hasilnya seperti ini yang saya sudah perlihatkan juga di video saya terdahulu ini. Di sini memang ada 3 bagian yang memang warnanya merah cerah semuanya. Itu tanggal 16 November 2020. Di sini kan ada saran. Pemeriksaan ulang 14 hari kemudian, menjaga pola hidup sehat dan social distancing. Nah, ini sudah saya lakukan, tetapi setelah 14 hari itu memang saya belum merasa terlalu fit karena tenggorokan saya masih gatal, kemudian penciuman saya masih belum kembali normal, kemudian merasakan masakan juga belum bisa normal seperti itu, sehingga saya tidak melakukan rapid test kembali di hari ke-14 tersebut, tetapi saya melakukannya di hari ke-19. Hasil tes rapid kedua itu di tanggal 7 Desember 2020 bulan ini ya. Nah, itu hasilnya masih tetap sama. Ini. Itu hasilnya masih tetap sama. Reaktif juga. 3 garis di sini. Itu di tanggal 7 Desember 2020. Nah, otomatis saya semakin bingung kan, kok bisa reaktif lagi, padahal saya sudah mencoba untuk menjaga stamina. Lagi-lagi saya dipanggil ke dalam sama dokternya. Dokter mengatakan bahwa saya harus menjalani swab. Di video saya pertama itu kan saya sempat menanyakan pegawai yang ada di klinik tersebut, swab itu berapa? Kata dia 2 juta, seperti itu. Ya, sebagai masyarakat biasa, 2 juta itu bukan nilai yang kecil bagi saya ya. Jadi saya mikir saya harus melakukan swab. Tetapi ternyata begitu dapat informasi dari teman-teman bahwa swab itu swab antigen ya. Jadi swab itu kan ada 2, swab antigen sama swab PCR. Swab antigen ini agak murah sedikit. Itu kalau untuk wilayah saya 500.000, dan swab
PCR ini untuk wilayah saya itu 1.250.000 itu. Nah, jadi saya coba memilih yang swab antigen sajalah ya. Karena saya juga begitu percaya bahwa I'm well. Saya baik-baik saja gitu kan. Saya juga tidak merasakan sakit yang berlebihan atau sesak nafas yang berlebihan. Itu saya tidak merasakan itu. Sehingga tanggal 11 Desember 2020 saya melakukan swab antigen dan hasilnya alhamdulillah non-reaktif. Ini hasil dari swab antigen. Masya Allah, saya senang banget karena ternyata hasilnya non-reaktif. Seperti itu. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini, tepatnya pada saat saya buat video ini, kondisi saya baik-baik saja, bahkan semakin membaik. Nah, saran saya kepada teman-teman, kalau teman-teman melakukan rapid test, kemudian hasil tesnya dinyatakan reaktif, saran saya teman-teman sebisa mungkin melakukan swab langsung. Jadi di video saya terdahulu saya mau klarifikasi kembali. Ternyata semua ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, pembelajaran saya membaca, saya menonton konten-konten dari para dokter yang juga menyarankan ketika kita dinyatakan reaktif untuk rapid test, itu sebaiknya kita langsung melakukan swab. Seperti itu. Kemarin sih awalnya saya pikir swab beneran 2 juta, ternyata dengan 500.000. Sekarang begini, kita dinyatakan reaktif, ya kan? Misalnya kita baik-baik saja nih ya, terus kita mengkarantinakan diri di rumah karena kita tidak melakukan swab. Itu 14 hari bukan waktu yang singkat. Saya sudah menjalaninya seperti yang kalian lihat di di bagian pertama dari video ini tadi, bagaimana saya hari demi hari saya menjalani karantina mandiri di rumah. Lumayan stres juga, lumayan berat bagi saya, membosankan seperti itu. Jadi ketimbang kita menjalani hari-hari yang membosankan itu dalam ketidakpastian, sebaiknya teman-teman langsung saja swab mandiri. Toh biayanya tidak seberapa, 500.000, ketimbang karantina mandiri itu kan lebih lumayan waktu yang terbuang 14 hari. Sementara ketika kita melakukan swab dan kita dinyatakan non-reaktif, kita kan tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Apalagi kalau kita memang baik-baik saja, kita tidak batuk, kita tidak flu, atau kita tidak merasakan sesak nafas sama sekali, penciuman tidak hilang. Pokoknya kita baik-baik saja lah, tidak merasakan apapun itu. Saya pikir ya sudah, kita swab saja seperti itu. Cuman kondisi ini kan tidak bisa ke semua orang juga ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan, banyak yang income-nya berkurang, jualannya tidak selaris hari-hari kemarin. Pokoknya banyaklah yang membuat kita krisis secara finansial. 500.000 itu memang sih bukan rupiah yang kecil, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, saya sebagai rakyat biasa mungkin ada keringanan yang lebih ringan sedikit dari pemerintah untuk swab ini, karena setidaknya dengan swab ini mengarah ke COVID-19 itu lebih bisa dideteksi. Karena kalau hanya mengandalkan rapid test, itu dia hanya bisa mendeteksi virus apa saja.
Seperti itu. Jadi kalau kita swab itu lebih mengarah ke virus COVID-19 seperti itu. Jadi mungkin ya saya pribadi sebagai seorang konten kreator mohon maaf kepada pemerintah jika permintaan ini dianggap terlalu berlebihan. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin swab mandiri ini bisa diringankan untuk kami rakyat biasa atau seluruh masyarakat. Mungkin bisa sama dengan rapid yang 150.000 bisa dijangkau seperti itu. Kalau 500.000 jujur kalau untuk ukuran saya pribadi itu juga agak berat. Cuman ya untuk mengetahui apakah saya aman untuk orang lain atau tidak, otomatis saya harus melakukan swab mandiri seperti ini. Karena tidak mungkin dengan hasil yang masih reaktif ini, saya harus menjalani isolasi mandiri lagi selama 14 hari. Bukan waktu yang singkat teman-teman ya. Itu waktu yang bisa kita gunakan, mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain, mungkin kita bisa mengais rezeki. Ya, setidaknya tidak menambah krisis di dalam rumah tangga kita. Karena kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa menghasilkan uang, kita hanya bisa stay home. Seperti itu. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan di konten saya kali ini. Ketika teman-teman dinyatakan reaktif, sebisa mungkin lakukan saja langsung swab untuk mengetahui apakah kita aman untuk orang lain, untuk diri kita sendiri atau tidak. Seperti itu teman-teman ya. Jadi terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendoakan saya di video saya terdahulu, karena memang saya saat itu lagi kurang fit. Saya sempat mengalami batuk dan flu. Nah, semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang tidak baik datangnya dari saya pribadi. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di-share. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.